Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila Agustin dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila dalam Lintasan Sejarah, Lahirnya Semangat Nasionalisme BPUPKI dan PPKI. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Lintasan Sejarah, Lahirnya Semangat Nasionalisme BPUPKI dan PPKI. Yang akan kita bahas yakni yang pertama, sejarah lahirnya semangat dan perkembangan nasionalisme. Yang kedua, sejarah terbentuknya dan hasil sidang BPUPKI. Yang ketiga, peran-peran BPUPKI dalam merumuskan Pancasila. Yang keempat, sejarah terbentuknya dan hasil sidang PPKI. Yang kelima, yakni peran-peran PPKI dalam kemerdekaan Indonesia. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yakni sejarah lahirnya semangat nasionalisme. Perlu diketahui, sebelum kita membahas mengenai sejarah lahirnya semangat nasionalisme, kita perlu tahu apa sih arti dari nasionalisme itu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme memiliki arti yakni suatu paham kebangsaan yang kemudian mengandung sebuah makna kesadaran serta semangat cinta tanah air. Nasionalisme juga diartikan sebagai sebuah bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, yakni kesadaran yang dapat mendorong kita untuk membentuk kesepakatan dan kedaulatan negara berdasarkan kebangsaan yang telah disepakati dan dijadikan sebagai pijakan pertama dalam menjalani kegiatan ekonomi dan kebudayaan. Semangat nasionalisme juga terdapat dalam perumusan Pancasila, yakni tampak dalam komitmen para pendiri atau penerus bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, musyawarah, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu maupun kelompok. Kemudian kita akan membahas mengenai nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme merupakan sebuah harapan atau cita-cita dan keharusan untuk membangun masa depan suatu bangsa yang bisa mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan tanpa adanya perselisihan karena perbedaan suku, ras, dan agama. Yang pertama yakni nilai rela berkorban. Nilai-nilai rela berkorban merupakan sebuah bentuk kesediaan dengan rasa ikhlas memberikan tenaga, harta, atau bahkan pemikiran untuk kepentingan orang lain dengan cara berkorban. Contohnya seperti menyisihkan uang untuk diberikan kepada teman yang kurang mampu, menjenguk teman yang sedang sakit, dan berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Yang kedua yakni mengenai nilai solidaritas. Nilai solidaritas bisa kita wujudkan dengan saling membantu atau dengan gotong royong. Gotong royong dapat kita lakukan dari hal-hal kecil seperti pembagian tiket untuk kebersihan kelas bersama, rutin membersihkan sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga yakni nilai kesatuan. Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang merdeka seperti saat ini tidaklah lepas dari sebuah proses yang penuh perjuangan panjang. Implementasi yang dapat kita lakukan adalah dengan menghormati dan mengenang jasa para pahlawan yang telah tumbang dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya yakni nilai kemandirian. Nilai kemandirian merupakan kemampuan setiap individu agar bertindak dan bisa memutuskan secara mandiri tanpa bergantung pada keputusan orang lain, serta mendapatkan segala haknya secara wajar. Contohnya, bisa kita lihat dalam cara orang tersebut memilih pergaulan, apakah dia bisa menemukan pergaulan yang dapat membawa pengaruh baik bagi dirinya. Itulah nilai-nilai nasionalisme. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lahirnya semangat nasionalisme. Lahirnya semangat nasionalisme diawali dengan adanya perjuangan Kartini menghendaki emansipasi perempuan. Dengan adanya sebuah tindakan dari tokoh wanita yang bernama Kartini, Indonesia telah memasuki fase paling awal dalam pembentukan nasionalisme. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan yang kedua, yakni perkembangan nasionalisme.
Awal dari perkembangan nasionalisme yang ada pada tahap pertama yakni ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo memiliki peran yang sangat signifikan yakni untuk memperkuat dan melestarikan jati diri bangsa. Organisasi Budi Utomo merupakan sebuah pilar yang telah membangun dasar-dasar kebangsaan Indonesia melalui bidang pendidikan, kesadaran akan politik, dan kebudayaan. Dikarenakan Budi Utomo berdiri pada masa penjajahan kolonial Belanda, maka tujuan berdirinya organisasi tersebut adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menciptakan bangsa yang memiliki rasa bangga terhadap negaranya sendiri di saat penjajahan yang masih berlangsung pada saat itu. Selanjutnya yakni perkembangan nasionalisme pada tahap kedua. Para pemuda mewujudkan kebangkitan nasionalisme tahap kedua ini dengan adanya organisasi Jong Java dan penyelenggaraan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Berdirinya organisasi Pemuda Jong Java atau didirikannya organisasi Pemuda Jong Java terinspirasi oleh organisasi pemuda sebelumnya yakni organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pemuda yang terbentuk pertama kali dan berskala nasional pada 20 Mei 1908. Tujuan diciptakannya organisasi Jong Java adalah untuk menampung segala aspirasi anggota-anggotanya yang dimana terdiri oleh para pemuda. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga perkembangan nasionalisme yang disebut sebagai masa revolusi fisik kemerdekaan, para pemuda tampak sangat berperan di masa revolusi fisik kemerdekaan ketika terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yakni sebuah peristiwa penyanderaan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahap keempat, yakni adalah perkembangan nasionalisme di tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Setelah 20 tahun kemerdekaan, terjadi huru-hara G30 SPKI. Tampaknya tanpa adanya peran seorang mahasiswa dan organisasi para pemuda seperti organisasi Budi Utomo dan Jong Java serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, bahkan seorang Soeharto pun dan para tentara sulit mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, yakni sebagai penguasa Orde Lama. Namun, meski adanya penguasa Orde Baru, nampaknya tetap mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah berperan besar sebagai pendorong terbentuknya NKRI tersebut. Bahkan pada akhir tahun 1970-an, para mahasiswa dibatasi geraknya dalam bidang politik atau dalam berpolitik. Selanjutnya yakni pada tahap kelima. Pergolakan pada masa Orde Baru melahirkan nasionalisme tahap kelima yang dikenal juga dengan masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas pada masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergilir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa, meskipun melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah terbentuknya dan hasil sidang BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Awal mula terbentuknya BPUPKI adalah menyerahnya negara Belanda dan Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia.
Tujuan dari pembentukan BPUPKI adalah untuk meredam semangat nasional bangsa Indonesia agar tidak semakin membahayakan kedudukan Jepang dan mau membantu menghadapi sekutu. Sedangkan tugas BPUPKI yang utama adalah mempelajari dan menyelidiki hal penting yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Selanjutnya yakni hasil-hasil dari sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI terjadi sebanyak 2 kali. Hasil dari sidang BPUPKI yang pertama yakni adalah ditetapkannya Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Yang kedua yakni menetapkan Panitia 9, dan yang ketiga bentuk negara disepakati bahwa bentuk negara Indonesia yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hasil dari sidang BPUPKI yang kedua, yakni yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita lanjut, apakah kalian tahu apa sih itu tubuh-tubuh Undang-Undang Dasar? Tubuh Undang-Undang Dasar yakni yang pertama, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda yang dulu. Namun ada tambahan yaitu Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga yakni bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Yang keempat, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Dan yang kelima yakni bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Peran BPUPKI dalam merumuskan Pancasila yakni yang pertama adalah menghimpun berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia mengenai dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua, menyusun naskah dasar negara Pancasila. Yang ketiga, membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yakni PPKI yang bertugas untuk menyempurnakan naskah dasar negara. Selanjutnya adalah sejarah terbentuknya dan hasil sidang PPKI. Selain BPUPKI, ada pula organisasi yang bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Hasil-hasil dari sidang PPKI yang pertama, yakni pengesahan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, terpilihnya Bapak Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden yakni Bapak Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, yakni adanya bantuan dari Komite Nasional kepada Presiden untuk sementara waktu. Selanjutnya, hasil-hasil sidang dari sidang PPKI yang kedua, yakni penetapan pembagian wilayah menjadi 8 provinsi serta pemilihan gubernurnya. Yang kedua, yakni penetapan departemen dan menteri-menterinya sebanyak 12 departemen. Yang ketiga, yakni pengajuan pembentukan tentara kebangsaan. Yang keempat, yakni adanya pembentukan komite di setiap provinsi. Selanjutnya yaitu hasil sidang PPKI yang ketiga, yakni yang pertama adalah terbentuknya Komite Nasional, yang kedua terbentuknya Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga yaitu terbentuknya Tentara Kebangsaan. Lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yakni peran-peran PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu
mengesahkan pembukaan atau gabungan pernyataan Indonesia Merdeka dan pembukaan, batang tubuh, serta aturan peralihan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yakni ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden, seperti pada hasil sidang PPKI yang kedua, yakni Bapak Soekarno sebagai Presiden dan Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga yaitu pembentukan Komite Nasional untuk membantu Presiden. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang baik.